Oke, Bapak Ibu Guru Mapel, sesi kali ini saya akan berbagi tutorial cara menginput nilai di e-raport dari awal sampai selesai nanti untuk Guru Mapel ya. Nah, ketika Bapak Ibu login, tampilan e-raportnya seperti ini di dashboardnya. Bapak Ibu langsung saja ke menu. Ini mulai dari atas Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu silakan menginput tujuan pembelajaran di sini. Nah, karena di sini masih kosong, Bapak Ibu klik saja tambah tujuan pembelajaran. Kalau misalnya tujuan pembelajaran sudah ada karena yang tahun lalu sudah terinput untuk semester lalunya, nanti Bapak Ibu bisa langsung aktifkan untuk yang semester 1 kalau masih sesuai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini karena masih kosong, saya klik tambah tujuan pembelajaran. Di sini pilih mapelnya, kemudian jumlah data tujuan yang akan ditambahkan. Nah, ini karena saya akan sekaligus menambahkan dari kelas 7 sampai kelas 9. Kelas 7 atau 3 ada 3 tujuan pembelajaran, kelas 8 ada 3 dan kelas 9 ada 5. Karena kelas 9-nya itu masih ke-13 sehingga totalnya ini ada 11. Lalu proses. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan di sini tujuan pembelajaran yang diinputkan di sini kalimatnya itu maksimal 100 karakter. Jangan sampai lebih. Karena apa? Karena nanti akan membuat ketika cetak e-rapotnya itu menjadi tidak teratur. Bisa jadi nanti kertasnya terlewat atau terpotong. Nah, itu nanti akibatnya. Sehingga pastikan betul ini tidak sampai lebih dari 100 karakter. Nah, boleh Bapak Ibu langsung di sini pilih tingkatnya dulu. Ini 7, semesternya 1. Kemudian ini 7, ini semesternya 1. Lakukan terus ke bawah. Nah, kelas 7-nya kan sudah ada 3, kita pilih sekarang yang kelas 8. Ya, kelas 8 semesternya semester 1. Kemudian kelas 8 lagi semesternya semester 1. Dan sekarang yang kelas 9. Karena semester 1 untuk kelas 8 sudah 3 ya. Ini sama 9, ini 1, ini 9, ini 1 semesternya kelas 9 semester 1. Kelas 9 semester 1. Nah, kalau misalnya tadi di sini harusnya menginput 11 tapi Bapak Ibu memilihnya cuma 7, ya nanti bisa ditambah lagi 4 itu misalnya. Atau kalau kelebihan kan tinggal hapus. Nah, sekarang saya akan inputkan satu persatu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, untuk menghitung tujuan pembelajaran biar Bapak Ibu tidak menghitung satu persatu hurufnya ini serta spasinya, Bapak Ibu bisa kerja di Excel. Nah, Bapak Ibu ketikkan dulu redaksi tujuan pembelajarannya, lalu di sini pakai rumus. Nah, saya akan contohkan. Saya hapus dulu ini ya. Ini sudah saya rumuskan sebelumnya. Nah, di sebelah ini Bapak Ibu ketikkan sama dengan, lalu ketik len, L, E, N, lalu kurung buka, lalu klik ini redaksi tujuan pembelajarannya, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, sehingga terhitung langsung 99. Ini saya sudah lakukan. Nah, sekarang saya akan kopikan ini. Ini di blok saja, lalu Ctrl C. Nah, bawa ke e-rapportnya. Nah, di sini lalu Ctrl V, paste ya. Nah, ini pastikan dihapus Bapak Ibu biar tidak nanti ada spasi. Misalnya begini dia. Ini ada spasi ya. Berarti nanti akan terhitung juga ini spasinya walaupun tidak ada hurufnya. Kemudian berikutnya untuk yang TP kedua. Sama. Bapak Ibu siapkan dulu TP-nya, boleh di Word atau di Excel. Kalau bisa di Excel saja biar langsung terhitung dia. Pastikan. Ini hapus lagi. Kemudian TP yang ketiga untuk kelas 7 ini ya. Dipastikan lagi. Ini hapus lagi. Kemudian untuk yang kelas 8 sekarang. Ctrl C. Lalu pastikan. Ini hapus lagi. Nah, ini dilanjutkan seterusnya Bapak Ibu. Nah, sampai nanti selesai. Nah, saya sudah selesai menginput ini semua TP-nya Bapak Ibu. Ini silakan dicek lagi. Kemudian untuk kelas dan semesternya dicek lagi. Kalau sudah fix, ya Bapak Ibu tinggal klik simpan data. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sekarang pilih mapel di sini, maka akan muncul TP-nya. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah terinput yang tahun lalu muncul di sini, nanti Bapak Ibu tinggal memilih di sini statusnya. Aktifkan. Kalau misalnya statusnya tidak aktif, maka Bapak Ibu tinggal pilih aktifkan. Nah, itu saja. Kemudian setelah
menginput TP, Bapak Ibu bisa langsung ke nilai e-raportnya atau menginput nilai raport. Untuk menginput nilai raport ini bisa dilakukan dengan dua cara. Langsung manual di aplikasi ini bisa menggunakan menu import nilai raport. Nah, saya akan menggunakan input nilai raport langsung di sini. Karena apa? Nanti di sini Bapak Ibu akan mencentang tujuan pembelajarannya tadi. Kalau di menu import nilai itu sama juga nanti manual mengisinya untuk TP-nya. Sehingga saya akan lebih cepat bekerja di sini. Saya akan contohkan menginput untuk kelas 7A. Pilih mata pelajarannya, pilih semesternya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini saya akan lakukan satu persatu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, di sini saya menggunakan panduan PPA Kemdikbud tahun 2022, di mana nanti kan ada rentang nilai. Untuk nilai 0 sampai 60 itu perlu bimbingan. Kemudian 61 sampai 70 itu nilainya cukup. Kemudian 71 sampai 80 itu nilainya baik. Nah, di e-rapotnya ini kan ada nilai yang tercapai optimal, ada yang perlu peningkatan. Nah, kategori yang perlu peningkatan itulah yang tadi. Yang nilai dari kategori perlu bimbingan cukup baik ini. Ini berarti perlu peningkatan. Kalau 81 sampai 100 itu sangat baik. Saya simpulkan bahwa nilai tersebut sudah tercapai dengan optimal. Sehingga nanti Bapak Ibu buat nilai di Excel. Nah, saya akan ke Excel nilainya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada 3 TP, ada 3 bab ya. Ada tes tulis, ada penugasan. Kemudian nanti itu dirata-ratakan itu menjadi penilaian sumatif 1. Nah, ini saya langsung sertakan dengan predikatnya. Nanti biar mudah ketika mencentang di TP e-raportnya. Nah, nilai yang diinput ini di rapotnya adalah nilai jadinya. Nilai jadinya adalah ini Bapak Ibu. Ya, yang di sini nilai jadi. Blok, lalu lagi ke page layout, sorry, ke home. Ya, ini diklik. Nah, sehingga hilang sekarang koma-komanya. Oke, untuk siswa yang pertama, ini nilainya. Kemudian predikatnya perlu peningkatan, perlu peningkatan, perlu peningkatan. Karena ini predikat untuk yang di TP1 cukup, di TP2 baik, di TP3 cukup. Ya, berarti perlu peningkatan semuanya. Belum ada yang mencapai A. Sekarang ke e-rapportnya ya. Ini nilainya. Berarti centang semuanya di TP yang perlu peningkatan. Oke, itu satu. Nah, sekarang saya akan carikan TP yang ada nilai A-nya. Nah, ini dia. Untuk siswa yang nomor 4. Di TP1 predikatnya baik berarti perlu peningkatan. Di TP2 predikatnya A berarti sudah optimal. Di TP3 predikatnya A juga sudah optimal. Berarti sekarang input nilai akhirnya, ini nilai untuk di nilai raportnya. Ya, nah ini dia. Nah, cek lagi, benar segitu nilainya? Ya, benar. Berarti TP1 tadi perlu peningkatan ya. Nah, kita scroll, kita lihat sekarang mana TP1. Ini TP1 perlu peningkatan. TP2 sudah optimal, TP3 juga sudah optimal. Nah, seperti itu nanti. Ini selanjutnya Bapak Ibu lakukan sampai nanti selesai menginput nilainya. Nah, ini untuk selanjutnya saya tidak akan perlihatkan biar tidak panjang videonya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah selesai menginput semua nilainya di sini dan mencentang TP-nya. Nanti Bapak Ibu periksa lagi ke atas. Apakah nilai sudah semua terisi dan TP sudah semua tercentang? Karena di sini nanti akan kelihatan. Kalau di sini TP-nya sudah dicentang di sebelah kiri kanan ini, maka yang di sebelah kiri sudah tidak aktif, tidak bisa dicentang lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini sudah tercentang yang di sebelah kiri bagian optimal, maka yang di sebelah kanan ini tidak akan bisa tercentang. Ini kan tadi saya lepas ya, maka tidak aktif lagi dia. Nah, setelah semua selesai terinput nilainya dan TP-nya tercentang, maka klik simpan data nilai. Nah, di sini berhasil menyimpan 32 data sesuai jumlah siswa. Nah, setelah menyimpan nilai, jangan lupa Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu scroll ke atas, maka klik lihat dan edit deskripsi. Nah, ini juga harus diklik Bapak Ibu. Nah, di sini akan kelihatan deskripsi capaian kompetensi siswa. Nah, ini ada kosong di sebelah kiri di capaian deskripsi tertinggi, di kanan terisi. Ini jangan dijadikan kebingungan.
yang penting dia sudah muncul di salah satu kolom ini. Kalau misalnya kedua-duanya kosong, baru itu masalah. Berarti tadi lupa mencentang TP. Nah, kalau ini sudah muncul, ini hanya muncul di capaian terendah. Karena tadi kan semuanya perlu peningkatan ketiga-tiga TP-nya. Dan ini yang siswa nomor 4 tadi kan ada yang mencentang TP yang sudah optimal, ada yang perlu peningkatan. Sehingga di sini yang sudah optimal sudah terdeskripsikan dia. Yang perlu meningkatan sudah terdeskripsikan TP yang mana dia. Nah, ini di scroll ke bawah. Kalau sudah muncul di salah satu kolom ini TP-nya, berarti itu sudah tidak masalah. Oke, lalu simpan data nilai. Nah, hanya seperti itu proses penginputan nilainya Bapak Ibu. Sehingga sekarang Bapak Ibu tinggal lakukan untuk kelas-kelas berikutnya. Misalnya kelas 7B, ini dilanjutkan saja. Pilih semesternya. Maka tampil siswanya di sini masih kosong nilainya. Lakukan seperti tadi, centang TP-nya dan seterusnya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai menginput nilai raport siswa untuk semua kelas yang Bapak Ibu ampu, Bapak Ibu langsung ke input nilai ekskul. Nah, di sini input nilai ekskul. Untuk penginputan nilai ekskul ini sesuai kesepakatan saja di sekolah karena yang bisa menginput itu adalah pembina ekskulnya dan wali kelasnya. Apakah diserahkan kepada masing-masing pembina ekskul atau diserahkan kepada masing-masing wali kelas. Nah, itu sesuai kesepakatan saja. Ini kebetulan saya hanya mengampu satu ekstra dengan jumlah anggota yang sedikit, maka saya langsung saja di sini. Bapak Ibu pilih ya kelas ekstranya, kemudian pilih kelasnya. Nanti untuk kelasnya ini tergantung di kelas mana siswa binaan ekstra Bapak Ibu itu berada, maka akan muncul di sini. Nah, saya akan pilih salah satu saja dan klik semesternya. Nah, di sini datanya masih kosong. Maka Bapak Ibu tinggal klik di sini input nilai ekskul. Nah, sehingga muncul nama siswanya. Nah, setelah muncul nama siswanya, Bapak Ibu silakan pilih. Ya, pilih nilainya. Nilainya ini berupa deskripsi ya. Baik, sangat baik, cukup atau kurang. Nah, pilih salah satu saja, kemudian deskripsinya. Nah, ini kalau deskripsi dia saja ke depan. Ya, biar rapi nanti di tampilan raport cetaknya. Nah, sudah mengisi deskripsinya, maka di sini simpan nilai. Nah, sudah berhasil menyimpan. Maka kalau Bapak Ibu klik lagi di sini input nilai ekskul, maka muncul lagi ini. Berarti ini bisa diperbaiki. Itu Bapak Ibu. Karena ini masih bisa diedit lagi. Nah, ini saya batal tambah. Nah, untuk menambahkan nilai ekstra untuk siswa binaan yang lain, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja rombolnya di kelas mana lagi siswa itu berada. Nah, untuk caranya sama saja, saya hanya contohkan satu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menginput nilai ekskulnya semuanya, maka Bapak Ibu bisa langsung ke nilai P3 untuk kurikulum 2013. Nah, ini metodenya bisa dua, input nilai langsung dan input nilai. Nah, saya akan input nilai langsung di sini. Nah, di sini pilih kelasnya. Misalnya kalau Bapak Ibu pilih kelas 7A, kemudian semesternya, lalu dimensinya. Misalnya pilih salah satu saja di sini yang mana. Nah, di sini muncul notif, kelas ini tidak menerapkan kurikulum 2013. Karena apa? Memang di kelas 7 dan kelas 8 di sekolah kami itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sehingga di sini untuk input nilai karakter P3 tidak bisa dilakukan. Ini untuk nilai karakter P3 ini hanya untuk kurikulum 2013. Nah, kebetulan di sekolah kami kelas 9-nya itu menggunakan kurikulum 2013, maka saya akan langsung ke kelas 9. Nah, misalnya saya pilih dimensinya, ini salah satu saja boleh ya. Ini diinput oleh masing-masing guru mapel. Nanti yang akan muncul di raport siswa, kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu masing-masing guru mapel menginput, maka nanti untuk dimensinya itu akan dipilih dimensi mana yang paling banyak diinputkan oleh guru mapelnya. Nanti wali kelasnya tinggal mengenerate. Oke, saya pilih salah satu saja. Misalnya ini adalah dimensi beriman dan bertakwa. Nah, ini hanya sebagai sampel Bapak Ibu. Untuk dimensi beriman dan bertakwa, ini capaian elemennya di sini sudah muncul otomatis, ada 5. Nah, ini diisikan semua. Nah, misalnya kalau nilai P3 atau karakter siswa itu sama saja semuanya, ya secara umum sama rata, maka Bapak Ibu di sini langsung pilih nilai untuk semua siswa. Klik saja,
apa nilainya. Di sini nilainya adalah tidak teramati, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Saya misalkan semuanya berkembang sesuai harapan. Maka nanti untuk semua siswa ini di kelas ini akan sama deskripsinya, yaitu berkembang sesuai harapan. Nah, kalau ada misalnya satu dua orang siswa yang sangat berkembang gitu misalnya, ini maka bisa diklik saja diubah menjadi sangat berkembang. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menginput satu persatu. Pilih dulu nilai untuk mayoritas siswa di kelas itu. Nah, ini saya ubah lagi. Kemudian ini sama, berkembang sesuai harapan. Ini sama, berkembang sesuai harapan. Ini sama, ini juga sama. Nah, nanti tinggal sesuaikan saja mana misalnya siswa yang sangat berkembang atau sedang berkembang. Nah, itu nanti diedit saja di sini, di salah satu nama siswa. Nah, kalau sudah semua ini terisi, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, maka di sini Bapak Ibu silakan simpan data. Nah, sehingga di sini tugas Bapak Ibu sudah selesai. Tinggal melanjutkan lagi dimensi-dimensi yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah menginput tujuan pembelajaran, nilai raport semua kelas sudah terinput, nilai ekskul semua siswa binaan sudah terinput, dan nilai P3 untuk kurikulum 2013 selesai diinput juga, maka Bapak Ibu bisa melakukan cek penilaian. Nah, cek penilaian di sini status penilaian. Nah, maka akan muncul untuk kelas 7A tadi nilai raport dan deskripsinya sudah berubah warna di sini. Untuk nilai P3-nya ini nol data karena di kelas 7 ini menggunakan kurikulum merdeka. Tidak bisa menginput nilai karakter di sini. Kalau kurikulum merdeka kan itu project P5. Sehingga ini nol data ya biarkan saja. Kemudian untuk yang kelas 9 ini akan muncul dia sebanyak 160 data untuk nilai karakternya. Oke, demikian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.